Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi dari Menpan RB buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Soal nasib tenaga honorer pada seleksi CPNS 2024, begini skenario terbaru Menpan RB. Ini informasinya 23 Januari rekan-rekan ya. Kelanjutan nasib tenaga honorer jelang seleksi CPNS 2024 akhirnya dijawab oleh Menpan RB. Tenaga honorer memiliki peluang besar, alhamdulillah ya teman-teman ya, mengubah nasib dan masa depan mereka pada seleksi CPNS 2024. Pasalnya, tenaga honorer menjadi salah satu jenis pelamar yang diprioritaskan pada seleksi CPNS, mungkin maksudnya CASN ya, 2024 mendatang. Keistimewaan tenaga honorer dalam seleksi CPNS 2024 itu sebelumnya sudah diungkap oleh pemerintah, di mana Presiden Jokowi menyatakan bahwa seleksi CPNS 2024 diprioritaskan bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia. Jadi ini sepertinya ada kesalahan dalam pengetikan. Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang saat ini jumlahnya tersisa sekitar 1,7 juta orang. Penyelesaian tenaga honorer ini bakal berlangsung hingga bulan Desember 2024 atau di akhir tahun ini. Setelah itu, instansi pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer atau sejenisnya. Perekrutan tenaga honorer, nah ini ya, hanya diperbolehkan bagi instansi pusat dengan ketentuan sesuai aturan yang berlaku. Hal senada juga disampaikan oleh Menpan RB atau Bapak Abdullah Aswar Anas, teman-teman ya, bahwa seleksi CASN 2024 adalah salah satu langkah pemerintah terkait penataan tenaga honorer. Penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap. Jadi jelas teman-teman ya, penataannya itu secara bertahap. Oke, kita lanjut. Pemerintah, DPR, DPD bersama para pemangku kepentingan lain punya komitmen yang sama untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara lebih baik. Ingat ya, secara lebih baik. Anas menambahkan salah satu bukti konkret penataan tenaga honorer diantaranya adalah kebijakan melarang, nah ini ya, pemutusan hubungan kerja atau yang seringkali kita tahu dengan istilah PHK massal ya, PHK massal pada 2023. Selain itu, Kemenpan RB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024. Karena memang surat Menpan RB sebelumnya ya dari Pak Cahyokumolo itu menenggak di mana honorer harus tidak ada lagi ya istilah honorer pada tanggal 28 November 2023. Namun dikeluarkan lagi surat oleh Bapak Aswar Anas, itu ditunda ya. Nah, penghapusan honorer itu ditunda sampai akhir tahun ini. Artinya honorer tetap ada dan tidak akan di PHK karena akan diselesaikan, diperbaiki penataannya. Selain itu, Kemenpan RB juga menerbitkan surat ke seluruh instansi pusat sampai daerah agar tetap mengalokasikan pembiayaan bagi honorer pada tahun anggaran 2024 ini. Kebijakan penataan honorer akan terus dilakukan sesuai arahan Presiden Jokowi. Nah, di sini salah satunya melalui jalur rekrutmen sehingga para honorer diangkat menjadi ASN secara bertahap, bukan malah di PHK. Termasuk tahun ini juga digelar rekrutmen CASN yang diantaranya memberi ruang bagi para honorer, ujar Anas. Nah, tahun ini ya. Pada tahun 2024, pemerintah membuka seleksi 2,3 juta CASN yang terdiri dari CPNS dan P3K. Dari jumlah tersebut, seleksi P3K mendapat porsi yang lebih besar, yaitu 1,6 juta formasi. Melalui seleksi P3K tersebut, pemerintah akan melakukan penataan tenaga honorer. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata Anas. Para tenaga honorer yang menjadi prioritas sebagai ASN sejatinya
sudah terdaftar dalam database BKN. Nah, ini lagi-lagi disinggung mengenai database BKN. Jadi yang sudah ya, jadi di sini jelas sekali yang sudah terdaftar dalam database BKN atau yang pernah ikut dalam pendataan rekan-rekan ya. Akan tetapi mereka tidak bisa otomatis diangkat menjadi CPNS maupun P3K lantaran harus mengikuti seleksi terlebih dahulu. Seleksi tersebut untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Jadi akan nanti diluluskan berdasarkan dengan jumlah formasi. Teman-teman ya, jadi tidak ada lagi istilah sisa formasi nanti dalam P3K karena langsung di ranking. Setelah itu pemerintah akan menetapkan tenaga honorer yang layak menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan di instansi masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum, jadi ini bagi yang belum teman-teman ya. Di sini dikatakan yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga honorer diangkat menjadi paruh waktu dulu. Nantinya paruh waktu secara bertahap akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk menghindari, jadi kenapa ada paruh waktu? Untuk menghindari terjadinya pengurangan penghasilan, PHK massal, dan penambahan beban anggaran. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Nah, itu yang sedang kita tunggu-tunggu juga teman-teman ya, kapan rilisnya. Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengumumkan pembukaan seleksi CASN tahun 2024 mencapai 2,3 juta formasi. Untuk instansi pusat mendapat 429.000 sekian, terdiri dari 207.000 sekian formasi CPNS dan 221.000 sekian P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara itu, instansi daerah mendapat alokasi formasi sebanyak 1,8 juta yang terdiri dari 483.000 sekian CPNS dan 1,3 juta P3K teman-teman ya. Oke. Untuk formasi P3K guru di instansi dialokasikan sebanyak 419.000. Jadi teman-teman persiapkan diri teman-teman sekarang. Semoga tahun 2024 ini adalah tahun terakhir teman-teman menjadi atau berstatus honorer. Amin teman-teman ya. Mudah-mudahan statusnya honorer menjadi aparatur sipil negara. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.